Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Mesya Putri. Saya bersama 3 teman saya yang lainnya, yaitu Fatih Ilhamsyah, Lia Hidayah, dan Salsabila Lufia Amanda. Kami dari kelompok 7 kelas Indralaya, program studi bimbingan konseling Universitas Sriwijaya. Di sini kami akan membahas materi tentang resiko pada usia lanjut dan penilaian penyesuaian diri dengan usia lanjut. Mari kita simak penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fatul Amsyah. Saya akan menjelaskan tentang materi resiko pekerjaan dan keluarga pada usia lanjut. Schwartz berkata bahwa pensiun dapat merupakan akhir pada hidup atau masa transisi kepada masa hidup baru. Pensiun selalu menyangkut perubahan peran, perubahan keinginan, dan nilai perubahan serta secara keseluruhan terhadap pola hidup setiap individu. Pensiun dapat saja berupa sukarela atau kewajiban yang terjadi secara negatif, reguler atau lebih awal. Beberapa pekerja menjalani masa pensiun secara sukarela, seringkali sebelum masa usia pensiun wajib. Hal ini mereka lakukan karena alasan kesehatan atau keinginan untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan melakukan hal-hal yang lebih berarti buat diri mereka daripada pekerjaannya. Masa usia lanjut tidak dapat digambarkan dengan jelas karena setiap individu berbeda-beda. Sikap-sikap sebelumnya, situasi kehidupan, dan kekuatan fisik mempengaruhi penyesuaian diri pada tahap-tahap terakhir kehidupan ini. Masalah-masalah yang utama dan penyebab gangguan kepribadian usia lanjut adalah keterbatasan fisik yang sangat ketat, ketergantungan, perasaan semakin kurang berguna, dan perasaan terisolasi dari hasil wawancara dengan Ibu Musni. Dari pernyataan dan pendapat di atas diketahui bahwa kesehatan dan ekonomi dan keluarga merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi pada masa lansia. Pada masa ini seringkali ada keadaan terpaksa, yaitu ketergantungan fisik, sosial, dan ekonomi, terutama kepada keluarga yang mungkin dipersulit dengan keadaan ditolak. Masalah kesehatan mental pada lansia dapat berasal dari 4 aspek, yaitu fisik, psikologi, sosial, dan ekonomi. Masalah tersebut dapat berupa emosi labil, mudah tersinggung, gampang merasa dilecehkan, kecewa, tidak bahagia, perasaan kehilangan, dan tidak berguna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang penilaian penyesuaian diri dengan usia. Penyesuaian diri adalah suatu proses dalam interaksi individu yang kontinu dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan yang melibatkan respon-respon mental dan tingkah laku untuk menghadapi kebutuhan-kebutuhan, ketegangan, frustasi, dan konflik batin, serta mencapai keselarasan antara tuntutan dari dalam diri individu dengan tuntutan dari luar diri individu. Pada masa lansia di atas 60 tahun, bersamaan dengan perubahan-perubahan atau kemunduran-kemunduran fisik maupun perubahan-perubahan psikis yang dia alami, individu usia lanjut perlu melakukan usaha-usaha penyesuaian-penyesuaian baru. Usaha penyesuaian tersebut, yang pertama, adalah menyesuaikan pada menurunnya kekuatan-kekuatan fisik dan kesehatan. Yang kedua, menyesuaikan diri pada status pensiun dan menyesuaikan diri pada penghasilan yang menurun atau berkurang. Yang ketiga, menyesuaikan diri pada kemungkinan kematian pasangan hidup. Yang keempat, membina hubungan baru dengan sebaya atau sesama lansia. Yang kelima, memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dalam lingkungannya. Dan yang keenam yaitu merancang dan menata suatu lingkungan fisik yang lebih menyenangkan. Penilaian individu yang memiliki penyesuaian diri yang baik atau well adjustment person adalah mereka dengan segala keterbatasannya, kemampuannya, serta kepribadiannya telah belajar untuk bereaksi terhadap diri sendiri dan lingkungannya dengan cara efisien, matang, bermanfaat, dan memuaskan. Efisien artinya bahwa apa yang dilakukan individu tersebut dapat memberikan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan tanpa banyak mengeluarkan energi, tidak membuang waktu banyak, dan sedikit melakukan kesalahan. Matang artinya bahwa individu tersebut
dapat memulai dengan melihat dan menilai situasi dengan kritis sebelum bereaksi. Bermanfaat artinya bahwa apa yang dilakukan individu tersebut bertujuan untuk kemanusiaan, berguna dalam lingkungan sosial, dan yang berhubungan dengan Tuhan. Selanjutnya, memuaskan. Artinya bahwa apa yang dilakukan individu tersebut dapat menimbulkan perasaan puas pada dirinya dan membawa dampak yang baik pada dirinya dalam bereaksi selanjutnya. Mereka juga dapat menyelesaikan konflik-konflik mental, frustasi, dan kesulitan-kesulitan dalam diri maupun kesulitan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya, serta tidak menunjukkan perilaku yang memperlihatkan gejala menyimpang. Materi selanjutnya ada kualitas pola perilaku. Perubahan perilaku yang terjadi pada lansia sering muncul karena ada penurunan fungsi kognitif. Tidak hanya itu, hal ini terjadi juga dipengaruhi oleh masalah kesehatan yang mungkin muncul seiring bertambahnya usia. Munculnya gangguan kesehatan jangka panjang, misalnya diabetes. Diabetes bisa mempengaruhi kondisi mental dan perilaku lansia. Tidak jarang, hal itu akan menyebabkan lansia mulai bersikap seperti anak-anak. Secara alami, tubuh manusia akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, termasuk penurunan kemampuan kognitif. Penurunan yang terjadi bisa membuat lansia kesulitan dalam memecahkan masalah, mudah lupa, dan sering merasa tertekan. Hal itu yang kemudian memicu orang yang sudah tua sering berpikir bahwa dirinya tidak becus dan menjadi marah pada diri sendiri atau pada orang yang ada di sekitar. Kondisi itu yang membuat lansia seolah kembali menjadi anak-anak dan bertingkah laku sesukanya. Maka dari itu, peran orang sekitar sangat penting dengan memberikan rasa nyaman. Lansia akan menjadi lebih tenang dan percaya bahwa hidup akan baik-baik saja. Ini saya ingin menjelaskan mengenai materi yang selanjutnya, yaitu perubahan dalam perilaku emosional, perubahan kepribadian, dan kebahagiaan. Perubahan emosi seharusnya sudah dicapai pada masa akhir remaja, akan tetapi akan berbeda dengan perubahan emosi pada individu yang lebih tua. Individu lanjut usia yang dapat menerima perubahan berkaitan dengan proses penuaan akan gembira dalam menjalani kehidupan masa tuanya. Hal ini disebabkan individu dengan penerimaan diri yang baik memiliki toleransi terhadap frustasi atau kejadian-kejadian menjengkelkan dan terhadap kelemahan dirinya tanpa harus menjadi sedih atau marah. Individu yang mampu menghadapi kenyataan dan bertindak secara konstruktif untuk mengatasi kenyataan tersebut adalah individu usia lanjut yang memiliki kematangan emosi. Individu ini tidak akan memunculkan perilaku yang destruktif untuk menerima perubahan dirinya. Jadi individu lanjut usia yang matang mampu menghadapi perubahan dirinya dengan cara yang tepat sesuai dengan usianya. Individu ini tidak akan memunculkan mekanisme pertahanan diri untuk mengatasi ketidakenakan di masa tuanya. Semakin matang seorang individu usia lanjut, maka akan semakin mampu menerima perubahan dirinya lebih baik. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.